Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang salat jamaah, salat jamaah maghrib dan jamaah isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Sebelumnya kita sudah membahas dua bagian daripada ilmu yang disebutkan oleh beliau dari sisi celaan dan hinaan ataupun juga kebaikannya, di mana yang pertama adalah ilmu yang baik sedikit maupun banyaknya itu tercela, tidak ada kebaikan sedikit pun di dunia dan di akhirat. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang sedikit maupun banyaknya itu dua-duanya berfaedah. Semakin banyak menuntutnya, maka semakin banyak pula faedah yang diterima. Itu sudah kita bahas pada dua pertemuan selanjutnya. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pada kelompok ketiga yang oleh Imam Al-Ghazali disebutkan kelompok yang sedikitnya itu terpuji, tapi kalau sudah berlebihan sudah tidak baik. Nah, mari kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma al-'ulumu allati la yuhmalu minha illa miqdarun makhsus. Adapun ilmu-ilmu yang tidak dipuji atau tidak terpuji kecuali miqdarun makhsus, ukurannya tertentu. Dia baru terpuji apabila sampai pada ukuran tertentu saja. Tapi apabila sudah melebihi ukuran tertentu maka sudah tidak terpuji. Mana contohnya? Fahiyal ulumul lati awradnaha fi furudul kifayah. Itulah ilmu-ilmu yang sudah kami jelaskan pada masalah bab fardu kifayah. Atau dalam bahasa yang sederhana, ilmu-ilmu umum yang ilmu umum itu dibutuhkan untuk kehidupan dunia. Seperti dulu pernah kita jelaskan terkait dengan ilmu kedokteran. Kalau di satu kampung atau di satu tempat tersebut tidak ada orang yang mengerti terkait dengan kesehatan, maka apabila terjadi penyakit di daerah tersebut, jika tidak ada dokter, maka itu akan mengganggu sebanyak hal. Dari kondisi masyarakat yang seperti itu, bukan hanya berpengaruh pada sisi ibadah saja, tapi juga bisa berpengaruh dari sisi muamalah. Maka hukumnya fardu kifayah dokter itu. Tetapi kalau satu kampung ada orang seribu-ribunya jadi dokter, nah itu sudah nggak baik, sudah nggak bagus. Nah itu maksudnya. Di satu tempat itu kita punya anak 5, Pak. 5-5-nya, satu biologi, satu ekonomi, satu kedokteran, satu. Nggak ada yang ilmu agama, nggak baik. Kenapa? Sudah berlebihan. Sudah berlebihan, sudah tidak baik. Karena kebaikannya dia ukurannya khusus pada ukuran-ukuran tertentu. Kalau sudah berlebihan dari ukuran tertentu, maka dia sudah tidak dipandang terpuji. Contoh lagi, kecantikan, kegantengan. Tiap hari ke salon. Tiap hari ke salon. Udah cantik kita sama yang cantik. Laki-laki pun juga ke salon. Tiap hari ke salon. Itu sudah nggak bagus. Udah nggak bagus itu.
Lama-lama begitu kita lihat wajah laki-lakinya mirip dengan wajah perempuan. Susah kita bedakan, dari jauh kita pikir ibu-ibu, begitu sudah dekat bapak. Itu sudah nggak baik. Kenapa begitu? Karena dia dipuji dengan ukuran tertentu. Kalau melebihi ukuran tertentu sudah tidak terpuji. Badan yang kita rawat itu ukuran tertentu. Tapi kalau kita fokus merawat badan saja, akhirnya kita lupa merawat yang ada di dalam badan. Hati misalkan. Makanya tidak dipuji. Dia ukurannya hanya ukuran tertentu. Kalau sudah melebihi ukuran tertentu, bukannya baik malah tercela jatuhnya dalam hukum agama. Nah, seperti itu. Fa inna fi kulli ilmin minha intisaran wa huwa al-aqal. Pada setiap ilmu itu ada ukuran yang minimal. Waqtisadan wa huwa al-wasat, juga ada yang sifatnya menengah. Waqtisa'a wa ra'idan al-iqtisad la maradda lahu ila akhiril umur. Kalau batasan minimal dan pertengahan ini ingin kita lewati, ingin kita jangkau, itu nggak akan berakhir, nggak akan habis, sampai habis umur kita nggak akan berakhir. Contoh politik contohnya. Kalau mau bergelut dengan politik selama kaki masih kuat berjalan, mulut masih kuat bicara, tangan masih sanggup meraih, itu sampai habis umur akan di situ terus. Akan di situ terus. Dan untuk bisa terus berada di atas, sikut kirinya, sikut kanannya, tendang ke depannya, tendang ke belakangnya juga harus berbarengan semuanya. Ini kan jadi tercela banget. Menjadi tercela. Padahal jadi pemimpin tujuannya untuk melayani orang yang dipimpin. Bukan jadi pemimpin kemudian untuk gaya-gayaan sama orang yang dipimpin. Jadi pemimpin ngurusin yang dipimpin, bukan jadi pemimpin kemudian merasa lebih hebat dari yang dipimpin. Kan jadi salah. Maka ukurannya ada ukuran tertentu. Maka ada ilmu itu ukurannya batasan minimal. Nggak boleh lebih dari batasan minimal itu. Kalau batasan minimal itu nggak ada, rusak. Contoh matematika, batasan minimal itu harus dapat. Kenapa? Ilmu faraid, ilmu zakat itu butuh matematika. Tapi Bapak nggak perlu belajar trigonometri, itu nggak semua orang wajib. Tapi mesti harus ada yang bisa. Harus ada yang bisa, karena hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang bisa hitung-hitungan. Siapa yang bikin pesawat kalau semua orang nggak bisa bikin matematika? Gimana naik hajinya? Ustadz tidak bisa bikin naik haji. Haji itu bisa jadi lebih dekat ke negara kita. Ustadz nggak bisa. Kiai nggak bisa, ulama nggak bisa. Yang bisa bikin Arab Saudi dekat dengan negara kita itu ahli matematika. Kalau kita dulu kan berangkat naik haji, Pak, naik kapal laut, ya kan? Yang menggunakan layar. Layar itu artinya bergantung kepada angin. Kalau anginnya ke India, makin lama nyampainya ke Arab. Makanya orang dulu naik haji itu 6 bulan. Sampai orang kampung lupa dia masih hidup apa enggak. Dulu, sekarang 8 jam mendarat di Jeddah. Sekarang Pak, 8 jam. Siapa yang bisa bikin Indonesia, orang Indonesia terbang ke Arab Saudi itu mendarat 8 jam di Jeddah? Ustaz, kiai, ulama, bukan ahli matematika. Maka hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau semua orang belajar matematika, udah nggak ada urusan. Kenapa? Karena dibutuhkan, tapi dengan ukuran yang tertentu. Begitu. Begitu juga dalam keluarga. Anak-anak kita ada 10. Jadi dokter, jadi ekonomi, jadi ahli politik, jadi ahli budaya. Gak ada satupun yang kita jadikan ahli agama. Tercela. Tercela. Kenapa begitu? Karena sudah melebihi batas kewajaran.
Kalau batasan ini sudah melewati, dia tidak lagi terpuji tapi malah tercela. Nah, begitu cara memahaminya. Fakun ahada rajulain, kata Imam Al-Ghazali, setiap kita ini hendaklah jadi salah satu dari dua orang. Fakun ahada rajulain, jadi salah satu dari dua orang. Yang mana saja yang penting salah satu dari dua orang ini. Artinya kalau nggak jadi salah satu dari dua orang ini celaka. Siapa mereka? Imma masyghulan binafsika, entah orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, wa imma mutafarrighan li ghairika ba'da al-faraghi min nafsik, atau orang yang kemudian ngurusin orang lain setelah ngurus dirinya sendiri. Satu, orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Kenapa orang ini penting? Karena orang ini tidak sempat ngurusin orang lain, terlalu sibuk dengan dirinya. Yang dimaksud sibuknya bukan ngurus dunianya, ngurus akhiratnya. Nggak sempat ngomongin orang karena dia sibuk ngomongin diri sendiri. Nggak sempat lihat kejelekan orang lain karena selalu melihat kejelekan diri. Tidak sempat berpikir yang buruk ke orang lain karena selalu pikirannya terpengaruh dengan hal-hal yang buruk pada dirinya. Dia nggak punya waktu untuk orang lain. Dalam bab itu salah satu. Yang kedua, orang yang kemudian ngurusin orang lain tapi udah ngurus dirinya sendiri. Artinya dia nggak ngurus orang lain karena dia belum ngurus dirinya. Sholatnya sudah benar baru ngurusin sholat orang. Ini sholatnya saja nggak benar, ngurusin sholat orang. Gimana caranya? Puasanya nggak benar, ngurusin puasa orang. Zakatnya nggak benar, ngurusin zakat orang. Kurbannya nggak tahu ilmunya, ngurusin kurban orang. Rusak. Ini orang yang kedua kata Imam Al-Ghazali. Nah, kita ini disuruh oleh Imam Al-Ghazali suruh jadi kun ahada rajulain, jadi salah satu di antara dua tadi. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk menasihati orang lain, tidak punya kemampuan ngurusin orang lain, urus diri sendiri saja. Cukup. Itu orang pertama. Ngurus. Salat saya masih kurang, zakat saya masih kurang, haji saya masih kurang, zakat saya masih kurang, sedekah saya. Ngurus diri sendiri, nggak usah pikir orang lain. Tapi bagi orang yang sudah punya ilmunya, saya sudah punya ilmu zakat dulu buat diri sendiri, baru nyuruh orang lain zakat. Makanya kesalahan orang tua dalam keluarga mendidik anak, nyuruh anak ke pesantren, orang tuanya nggak pernah sholat. Anaknya disuruh pesantren, biar jadi ulama, bapaknya nggak pernah sholat. Gimana? Bapaknya nggak bisa sholat, nyuruh anak ke pesantren. Bapaknya, anaknya disuruh ke KLC, biar bisa baca Al-Quran. Bapaknya tidak bisa baca Al-Quran. Itu kesalahan dalam rumah tangga. Kita cepat sekali ngurusin orang lain, sedangkan diri sendiri saja nggak beres, nggak benar. Kata Imam Al-Ghazali. Wa iyyaka an tashtaghala bima yasluhu ghayraka qabla islahi nafsika. Hendaklah kamu jangan sekali-kali menyibukkan diri untuk memperbaiki orang lain kalau kamu belum sanggup memperbaiki dirimu sendiri. Kita udah lihat orang lain salah, tapi kita tahu kita punya salah yang sama, diam saja. Orang kita nggak benar, ngapain ngurus orang lain benar? Tapi kalau kita sudah sanggup membenarkan diri kita, sudah baik, maka tugas kita membenarkan saudara kita dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara permusuhan, bukan dengan cara gondok-gondokan, bukan dengan cara sentimen dan seterusnya. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, kalau ada dua orang yang lagi ribut, engkau damaikan. Jangan engkau malah jadi apinya. Ini ribut dua orang, kita pengen satu RT ributnya, dua orang belum cukup, pengennya satu RT. Kita komporin, apinya kita besarin, gasnya kita bawa, apa gas di sini ya sekalian. Kita taburin semua ruasnya biar orang semua jadi ribut. Karena kita merasa dua belum cukup. Bukan begitu.
Maka orang dalam menjaga supaya agama ini bagus, kehidupan sosial masyarakat juga tidak punya riya, ini ilmunya. Ini ilmunya. Sibukkan diri sendiri dulu dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelum ngurusin orang lain. Meskipun kita tahu orang lain itu nggak benar. Ini contoh, kita tahu sholat kita kagak benar, orang yang kita lihat itu kagak benar sholatnya, mendingan dia. Kenapa? Karena kita masih benar di sholatnya. Tapi kalau kita sudah benar sholatnya, kita pengen saudara kita juga benar sholatnya, baru boleh kita lakukan. Sama apa kalau kita naik pesawat? Ini logika. Dalam kehidupan ternyata ini juga berlaku. Kita naik pesawat bawa anak, tiba-tiba terjadi masalah di udara. Udara tipis. Biasanya kalau di pesawat udara tipis itu kan keluar itu. Ya, oksigen apa alat untuk membantu kita bernafas yang ada oksigen itu keluar dari atas. Kalau kita punya anak, apa kata pramugari, apa kata pilotnya? Jangan pasang dulu ke anak sebelum Anda pasang untuk diri Anda terlebih dahulu. Betul nggak? Betul nggak? Kita lihat ayah, biasanya pengennya masang ke anak dulu. Betul. Dalam aturan bantuan kedaruratan seperti itu di pesawat, caranya salah. Yang benar pasang ke kita dulu, baru pasang ke anak. Tapi aneh, kalau itu terjadi di pesawat, kita kan biasa pasang sendiri dulu, baru pasang ke anak. Tapi dalam masyarakat kita suka sekali nyalahin sholat orang, padahal sholat kita juga layak bagus dari sholat orang yang kita salahin. Harusnya kan kita pasang ke kita dulu, baru pasang ke orang lain. Kita benerin dulu nih sholat kita, baru benerin sholat orang lain. Nah, kalau ini sudah terjadi, agamanya bagus, masyarakatnya juga bagus insya Allah. Fa in kuntal masyghula bi nafsika, apabila engkau sibuk dengan dirimu, fala tashtagil, maka janganlah engkau menyibukkan dirimu kecuali bil ilmi alladhi, dengan ilmu yang huwa furida 'alaika, yang difardukan kepadamu, bihasbi ma yaqtadihi haluka, yang disesuaikan dengan kondisimu. Jadi kalau kita nggak punya waktu nih nyibuk orang lain, kita nggak bisa ngurusin sholat orang lain karena sholat saya juga nggak benar. Maka tugas kita nyibukkan diri kita terlebih dahulu untuk benerin sholat kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, ketika kita berada dalam posisi seperti itu, cari ilmu yang menyebabkan ilmu tersebut kita butuhkan. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua sesuai dengan keadaan. Contoh, kalau sholat belum benar berarti yang wajib hukum fikih sholat. Jangan belajar fikih pidana. Ini masalahnya saya tidak ngerti masalah sifat Allah, berarti yang wajib untuk dia ilmu akidah. Jangan langsung belajar ilmu tafsir, gitu kira-kira. Apa yang dia butuhkan? Saya nggak paham apa. Saya nggak paham sifat Allah itu ada berapa. Saya nggak paham nama Allah itu kenapa harus 99. Kenapa enggak 150 Ustaz? Kenapa harus 99? Saya nggak paham. Belajar ilmu akidah. Berarti kebutuhannya ilmu akidah. Ustaz, perilaku saya kurang baik, mulut saya kurang baik, kemudian saya kalau urusan berhubungan dengan orang itu orang lain suka tersinggung. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Berarti yang wajibnya ilmu akhlak. Udah belajar tuh ilmu akhlak tentang jaga lisan dan lain seterusnya. Ini cara belajar. Wa ma yata'allaqu minhu bil a'malil zahirah, atau dan apa-apa yang berhubungan dengan amalan-amalan yang zahir. Di antaranya lagi kita menyibukkan diri dengan ilmu yang berhubungan dengan amalan yang zahir, yang kelihatan.
Mana amalan yang zahirnya? Min ta'allumis sholati wassiyami wa taharati wassawmi. Seperti belajar ilmu tentang sholat, ilmu tentang bersuci, ilmu tentang puasa. Puasa. Jadi itu ada ilmunya semuanya, Pak. Kenapa misalkan kalau sholat itu yang disebut dengan ummi di dalam sholat itu hanya terbatas kepada surat Al-Fatihah saja. Kan kalau kita biasanya kalau nyebut ummi itu kan artinya yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi dalam ilmu fikih, ummi artinya orang yang nggak benar baca Al-Fatihah. Cuma Al-Fatihah saja. Apa alasannya? Itu ada jawabannya semuanya. Ada jawabannya semuanya. Ini sebentar lagi misalkan mau gerhana matahari, gerhana bulan. Kenapa jumhur ulama mengatakan gerhana matahari kalau di siang hari tidak keraskan suaranya? Jumhur ulama, kecuali mazhab Hambali. Hanafi begitu, Maliki begitu, Syafi'i juga sama. Kalau sholat gerhana matahari karena itu siang hari tidak dikeraskan suaranya, disir seperti kita sholat zuhur, sholat asar. Tapi kalau malam sholatnya sholat gerhana bulan, itu sholatnya seperti sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh karena di waktu gelapnya malam dikeraskan suaranya. Berbeda dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali siang atau malam keras dua-duanya. Gerhana mataharinya keras. Pasti para ulama ini kan punya dalil. Nah sekarang saya butuh ilmu itu. Kenapa butuh? Saya ngurusin masjid. Kalau saya nggak tahu ilmu itu, bagaimana saya bikin aturan mainnya? Nanti umatnya kacau balau. Saya perlu tahu ilmunya. Wajib ilmu sholat. Begitu Pak, terus begitu. Ustaz, saya tadinya sakit. Lalu saya berdoa di rumah sakit kepada Allah, ya Allah, kalau sakit saya sembuh, saya mau puasa. Terus puasanya jadi puasa wajib karena nazar, sudah dinazar. Puasanya jadi wajib. Ilmu puasanya kagak mantap. Itu kalau dilaksanakan bisa saja tidak sah. Kalau tidak sah kan artinya belum menjalankan janji ke Allah. Butuh ilmu puasanya. Jadi hal-hal yang amalan zahir ini itu yang harus kita sibukkan. Makanya Bapak-bapak kalau buka YouTube, tutuplah podcast apa itu yang suka bicara tentang ya seperti acara-acaranya artis, gosip artis. Udahlah, nggak usah dengar-dengar lagi, tutup. Sekarang ada lagi podcast flexing. Oke, flexing itu perlihatkan mobil, rumah yang mewah-mewah. Tutup, jangan nonton. Kenapa? Nggak ada manfaat, nggak ada faedah. Dunia nggak ada faedah, akhirat nggak ada faedah. Emang kalau nonton podcast dia kita jadi ikutan gaya besoknya? Enggak. Nonton tuh yang misalkan lagi ngajarin kitab fikih, ini masalah bersuci, nonton video-video yang sedang ngajarin masalah bagaimana cara supaya kita sabar, nonton podcastnya. Nggak ada rugi. Bahkan kalau ada yang ada TV di rumah tuh di link ke TV-nya tuh, biar satu rumah nonton daripada cuma nonton sinetron terus. Nggak capek Pak nonton sinetron terus? Coba tanya sama ibu-ibu kita di rumah tuh, nggak capek nonton sinetron terus? Saatnya kita berubah. Jadi ilmu-ilmu yang zahir itu, yang punya keilmuan tentang amalan-amalan zahir itu yang harus kita pentingkan. Kalau kita sedang sibuk berdiri kita sendiri, apalagi di rumah nggak ada waktu ngurusin diri sendiri itu begitu. Wa innamal ahammu, dan yang paling penting kata Imam Al-Ghazali, alladzi ahmadahul kull, yang biasanya sering dilupakan oleh banyak orang.
Ada yang ilmu yang paling pentingnya semua orang itu lupa untuk mempelajarinya. Ilmu sifatil qalbi wa ma yuhmadu minha wa ma yudham. Ilmu tentang sifat-sifat hati, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Itu yang sekarang orang juga, biasanya orang kalau ditanya sabar tahu-tahu, tapi amalannya nggak ada yang sesuai dengan sabar. Kenapa? Karena dia tahu arti, tidak tahu ilmunya. Jadi beda Pak. Sekedar tahu dengan paham itu beda. Kalau saya tanya, apa tahu tawakal? Saya kira semua orang pasti jawab, tawakal itu saya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Itu tahu namanya, tapi belum berilmu. Kenapa begitu? Karena ilmu bukan hanya sebatas pemahaman itu pemahaman awal. Pemahaman yang sesungguhnya sampai kepada tingkatan bukan hanya dari apa yang diberikan, tapi dari apa yang tidak diberikan. Kita minta diberikan kesehatan. Biasanya kita baru bersyukur kalau misalkan Allah kasih kesehatannya, sembuh, bersyukur. Tapi bagaimana kalau Allah tidak kasih? Sakit aja di bawaannya. Makin kenceng berdoanya, makin parah sakitnya. Sakitnya makin parah. Bukannya makin sembuh, makin parah. Tadi kakinya masih bisa diajak jalan, sekarang udah nggak bisa diajak jalan. Padahal udah berdoa terus. Tadi ada duit masih di kantong, di pos itu ada 1 juta. Habis berdoa tinggal 200. Bukannya bertambah malah berkurang. Apakah pada saat itu masih kita menganggap bahwa Allah itu tidak mengurangi apapun dari apa yang telah diberikan kepada kita? Apakah tidak? Itu kan urusan hati, Pak. Coba bayangkan, kalau kita sakit, kalau misalkan sakitnya seminggu masih enak. Coba kalau sakitnya udah menahun, sakit udah 10 tahun begitu-begitu aja sakitnya. Lalu tiba-tiba keluar tuh dari mulut kita, kayaknya Allah nggak sayang deh sama saya. Satu kalimat tuh keluar. Padahal itu juga bukan karena ingin menentang Allah, hanya terbersit saja. Makanya orang yang paling indah dalam bab ini itu Nabi Ayub. Itu Nabi Ayub paling indah. Dan Allah bikin cerita itu, Allah takdirkan itu ada di kalangan para nabi, lalu dimasukkan ke dalam Al-Quran biar kita bisa belajar. Itu yang sakit 1 bulan 2 bulan mengeluh tuh lihat hamba Ayub itu. Sampai orang sekampung ninggalin dia. Nggak ada lagi yang peduli, orang pergi semua ninggalin dia sendiri. Sakitnya bukan cuma bulan 2 bulan. Dalam satu riwayat 8 tahun, dalam satu riwayat 11 tahun, dalam satu riwayat 18 tahun sakitnya. Gak pernah mengeluh sedikit pun ke Allah. Itu Nabi Ayub. Sedikit pun gak pernah mengeluh. Baru berdoa ke Allah untuk disembuhkan karena ini sudah mulai datang untuk goda beliau. Dan beliau takut iblis kemudian berhasil menang, maka beliau minta kepada Allah supaya disembuhkan. Itu alasan beliau minta kesembuhan. Selama itu sakit tidak pernah minta sembuh ke Allah. Tidak pernah minta sembuh, Pak. Padahal minta sembuh itu hukumnya boleh. Dalam agama minta sembuh dari sakit itu kan boleh. Tapi Nabi Ayub tidak pernah minta sembuh. Kenapa? Karena menganggap itu pemberian Allah mesti baik. Kalau pemberian Allah mesti baik, meskipun sakit sekalipun tidak layak diminta untuk dihilangkan. Itu Nabi Ayub itu. Itu bagian ilmu hati. Tapi ilmu ini banyak orang yang tahu, tapi tidak banyak orang yang paham. Karena banyak orang yang tidak paham, maka orang hanya sekedar tahu, sehingga dalam prakteknya sering tidak terlihat. Kalau ditanya sabar itu apa ya? Sabar kalau ada ujian jangan mengeluh, kan itu bahasanya kan? Kan itu bahasanya. Baru diuji di jalanan misalkan, dikleksonin orang, udah marah kita, karena suara kleksonnya gede dikit, udah marah. Itu urusan baru klekson doang, belum dikasih
penyakit, apa namanya, kanker, dikasih ini, dikasih itu, baru cuma diklakson doang sama orang. Udah mulai itu. Jadi kita hanya tahu, tidak paham. Ini kata Imam Al-Ghazali. Maka ketika kita sedang sibuk dengan diri kita, nggak sempat ngurus orang, sibukkan dengan ini. Dengan ilmu yang sesuai dengan yang kita butuhkan, terutama dengan amalan yang zahir. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji. Yang terutama sekali kan yang rukun Islam itu. Rukun Islam ada 5 itu. Itu dulu ilmunya yang perlu kita perjelas, sebagaimana ilmu tentang rukun iman, tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang nabi, tentang hari akhir, tentang qada dan qadar. Kenapa qada dan qadar, ada yang baik, ada yang buruk, bagaimana cara memahaminya, bagaimana keimanan, itu dulu. Kalau sudah beres itu, sempurnakan dengan ilmu hati, baik itu yang berkaitan dengan sifat-sifat yang terpuji maupun dengan sifat-sifat yang tercela. Begitu cara. Nah, dari sini Imam Al-Ghazali sedang memberikan pengajaran bagi kita bagaimana cara menuntut ilmu. Nah, ini cara metodologi menuntut ilmu nih. Karena kalau milih semua ilmu kan nggak mungkin, Pak. Ini saya pengen hari ini tafsir belajar, hadis belajar, kan jadi capek banget karena waktunya sudah sejam pula. Udah lama. Harusnya kan dari dulu. Tapi karena kita sudah nggak sempat dulu, kalau sekarang kan jadi sulit. Nah, begini cara belajarnya. Idla yanfaqu bi syarrin min al-sifatil madmumati mithlu harsi wal hasad wal riya wal kibri wal ajab wa khawatiha wa jami'u dzalika muhlikan. Supaya seseorang itu idla yanfaqu basyarun an sifatil madmumah, supaya seseorang itu kemudian tidak dihancurkan oleh sifat-sifat tercela. Mana contohnya? Seperti sifat hasad, iri hati dan dengki, ria ibadah itu dia dilihat orang. Rasa-rasanya di masjid ini cuma saya yang paling bagus suaranya. Rasa-rasanya kalau sholat cuma saya yang paling khusyuk di masjid ini. Hati-hati itu, Pak. Dan itu bisa menimpa siapa saja. Dan itu nggak memandang umur. Itu penyakit itu nggak memandang umur. Dia nggak peduli ini laki atau perempuan. Dia nggak peduli ini anak kecil atau orang dewasa. Dia nggak peduli ini orang remaja atau orang yang sudah uzur. Dia nggak peduli. Dia datangi semuanya. Itu penyakit itu. Makanya jangan heran begitu Allahu Akbar udah mulai itu bersih. Dalam hati macam-macam tuh. Oh, rasa-rasanya takdir saya yang paling benar secara ilmu fikih dibanding orang lain. Udah mulai itu. Atau juga ini ada acara masjid, nyumbang ke masjid. Tujuan nyumbang ke masjidnya apa? Biar semua warga tahu saya yang paling besar sumbangannya. Udah mulai itu. Padahal kita perlu nyumbang ke masjid supaya masjid bisa terus berjalan dengan kegiatannya. Sedangkan kita yang nyumbang bukan karena orang di masjid, karena Allah. Ingat, orang di masjid itu pengurus, bukan pemilik masjid. Masjid itu milik Allah. Jadi ngasih ke masjid bukan ngasih ke pengurus, ngasih ke Allah rumahnya. Cuma karena yang urusnya manusia, yang harta yang sudah masuk ya tentu diurus oleh pengurus masjid, begitu bahasanya. Sehingga ketika kita ngasih ke masjid, tidak mikir orang, jangan lihat si fulan, bukan, lihatnya Allah. Karena ini rumah Allah. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Adakah orang yang paling zalim di atas muka bumi ini yang melarang nama Allah itu diucapkan di dalam masjid-masjid Allah dan dia berusaha untuk merusak masjid-masjid Allah? Adakah yang lebih zalim dari itu? Itu kalimatnya itu dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Adakah orang yang paling zalim yang ingin menghalangi orang untuk menyebut nama Allah di dalam masjid dan kemudian berusaha untuk menghancurkan masjid itu? Adakah yang lebih zalim dari itu? Pertanyaan itu bukan butuh jawaban. Allah ingin ngasih tahu ini termasuk orang yang paling zalim, begitu kira-kira. Tapi dibuat dalam bentuk pertanyaan.
supaya lebih cepat masuk kepada akal, ke otak kita, ke pikiran kita ketika kita membaca ayat Al-Quran tersebut. Dibentuknya dalam bentuk pertanyaan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita menyerahkan sesuatu ke masjid, yang kita lihat itu bukan manusia, tapi Allah. Sudah selesai. Kalau yang sudah diberikan ke masjid, sudah selesai. Urusan kita dengan Allah sudah selesai. Oh, saya memberikannya bukan karena manusia, karena sana Allah, karena masjid itu rumah Allah. Lihat masjid, jangan lihat karena diurus oleh manusianya, tapi lihat rumah Allah karena itu milik Allah. Allah itu punya bangunan, tapi ketika bicara masjid, Allah menyebut ini rumahku. Allah mana ada rumah? Allah kan nggak butuh tempat, betul tidak? Allah kan nggak butuh tempat kan? Karena tempat itu makhluk. Tapi giliran ngomongin masjid, Allah ngomong rumahku. Masjid itu baitun min buyutillah, rumah dari rumah-rumahnya Allah. Di langit ada, di bumi ada. Nah, yang menunjukkan keistimewaan masjid. Maka ketika kita ngebersihin masjid, kita gotong royong bantu masjid, segala macam, itu sebenarnya bukan sedang bantu pengurus masjid. Dalam bahasa Al-Quran, intan surullaha yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Caranya tolong Allah dulu. Kita pengen cepat-cepat minta ditolongin Allah, tapi Allahnya nggak pernah nolong. Ada lagi di bahasa yang sekarang menyebar di negeri kita. Allah nggak perlu ditolong. Masa makhluk nolongin Allah? Orang seperti ente nolongin Allah. Allah nggak butuh ditolong. Kita katakan, ente nggak paham baca ayatnya. Ayatnya bilang intan surullaha yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah nolong kamu. Bukan Allah yang kita nolong, tapi saya nolong Allah supaya Allah mau nolong saya. Itu tujuannya. Karena kata in di dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab, in itu huruf syarat. Huruf syarat itu tidak akan terjadi akibatnya kalau pengantar syaratnya tidak terjadi. Contoh, kalau saya katakan Bapak, ayo kita makan. Kalau Bapak makan, saya makan. Itu nggak perlu ditanya. Berarti Ustadz kalau saya nggak makan, Ustadz nggak makan juga. Itu nggak perlu ditanya, sudah pasti. Gitu. Dalam bahasa Arab pakai kata in itu sudah pasti. Kalau dikatakan saya akan makan kalau Bapak makan, artinya saya pasti nggak akan makan kalau Bapaknya nggak makan. Itu fungsi huruf syarat itu. Nah sekarang pada kalimat ayat tadi itu kalimatnya bagaimana? In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu nolong Allah, niscaya Allah nolong kamu. Bisa Allah nolong kita kalau kita nggak nolong Allah? Enggak. Jadi orang menolong Allah bukan karena Allah butuh pertolongan, tapi nolong Allah supaya Allah menolong kita. Karena syarat untuk Allah nolong kita adalah harus nolong Allah. Nolong Allah bagaimana? Nolong masjidnya Allah, nolong agamanya Allah, nolong syiar ajarannya Allah, agamanya Allah. Tolong supaya pengajaran ilmu agamanya berkembang di masyarakat. Itu cara nolong Allah, bukan dengan cara yang lain. Jadi bikin majelis begini ini nolong Allah, namanya apa? Bapak yang hadir ke majelis taklim itu nolong Allah, namanya bukan supaya ustadznya terkenal, biar ustadznya ramai pendukungnya, bukan dari urusan. Bapak kalau datang ke majelis ini, siapapun yang duduk di tempat saya di sini di masjid kita ini, Bapak datang gara-gara beliau, Bapak dapat pahala. Tapi ketika Bapak datang ke majelis taklim karena Allah, itulah penilaian Allah. Itu nolong Allah, yang ngajar pengajarannya nolong Allah, yang mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga nolong Allah. Jadi sama-sama nolong Allah. Yang ngajar nolong Allah, yang dengar juga nolong Allah, supaya ajaran agama Allah ini berkembang. Ajaran agama Allah diketahui oleh orang banyak, dan dengan sebab itu Allah nolong. Saya baru nonton Pak satu podcast dari luar negeri. Seorang syekh, beliau menyebutkan punya seorang anggota majelis taklim kayak begini. Kata beliau itu anggota majelis taklim itu salah satu amalannya istighfar setiap hari. Hampir 30.000 istighfar setiap hari. Hampir 30 istighfar tiap hari.
Lalu ditanya sama Syekh ini kepada orang itu, saya ingin tanya kepada kamu, apa efek dari istighfar yang sebanyak itu setiap hari yang kamu lakukan? Apa efeknya? Kata orang ini kepada Syekh ini, apapun yang saya minta kepada Allah, tidak pernah Allah tidak jawab. Apapun yang saya minta Allah selalu kabulkan. Lalu diceritakan di podcast supaya orang seluruh dunia dengar. Nah, akhirnya kan orang jadi pengen istighfar nih. Orang jadi terdorong untuk kemudian istighfar terus. Lagi duduk di mobil istighfar, lagi macet di lampu merah daripada marah-marah dengan macetnya istighfar. Kan begitu kan? Lagi di bandara nunggu pesawat, mau naik pesawat istighfar. Akhirnya di mana-mana orang istighfar. Dengan ada pola-pola seperti ini bentuk nolong agama Allah. Yang menceritakan nolong agama Allah supaya orang yang lain juga bisa mengikuti. Apa akibatnya ketika kita menolong Allah seperti ini? Kalau kita punya masalah, cepat Allah tolong. Minimal kalaupun tidak langsung diselesaikan, hati kita dikasih ridhoan, dikasih kenyamanan, nggak dikasih keluh kesah, sakit bikin kita kesah. Nah, terakhir hadirin, karena sudah masuk waktu Isya, kita ingin sholat berjamaah. Semoga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini terkait dengan permasalahan ini bisa kemudian kita praktekkan sehari-hari, dan semoga apa yang beliau sampaikan ini juga bisa menambahkan pemahaman kita dalam bagaimana cara menuntut ilmu agama di saat umur kita mungkin sudah senja seperti sekarang atau yang sudah tua. Bagi yang muda-muda juga masih punya waktu yang banyak agar kita bisa mengejar ketertinggalan sehingga kemudian ilmu Allah ini kembali membumi di tengah masyarakat. Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان